teman-teman, perkenalkan nama saya Bunga Nindya Kusuma Wardani, absen 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tanah. Tanah itu apa sih? Tanah adalah lapisan paling atas dari permukaan bumi yang terbentuk dari pelapukan, batuan, dan bahan organik. Tanah sangat penting karena jadi tempat hidup tumbuhan, tempat tinggal hewan, bahkan tempat berdirinya bangunan kita loh. Bisa dibilang tanah itu sumber kehidupan. Nah, di sini saya ada tanah nih. Nah, pada proses pembentukan tanah terbentuk dari proses yang panjang loh. Ada 3 jenis pelapukan tanah. Yang pertama, pelapukan fisik, yaitu batuan pecah karena perubahan suhu air atau angin. Yang kedua, pelapukan kimia, yaitu perubahan mineral dalam batuan karena reaksi kimia. Yang ketiga, pelapukan biologis. Ini terjadi karena batuan organisme hidup seperti akar, tumbuhan, dan mikroorganisme. Nah, pada proses ini terjadi terus-menerus dan membentuk lapisan tanah yang kita kenal sekarang. Nih, seperti ini nih contohnya. Nah, faktor pembentukan tanah ada 5 faktor. Nah, kita tahu yang pertama itu climate atau iklim. Suhu dan curah hujan mempengaruhi kecepatan pelapukan. Yang kedua, living organism. Hewan, tumbuhan, dan mikroba membantu pembentukan humus. Yang ketiga, origin of parent atau material. Ini adalah jenis batuan awal pembentukan tanah. Yang keempat, relief atau topografi. Bentuk permukaan bumi seperti dataran atau lereng mempengaruhi proses pelapukan dan erosi. Yang kelima, period of time atau waktu. Semakin lama waktu yang berjalan, tanah makin berkembang dan matang. Jenis-jenis tanah di Indonesia, tanah beda-beda tergantung tempatnya. Nih beberapa jenis tanah yang sering kita temui. Yang pertama, tanah vulkanik. Asalnya dari abu gunung berapi, tanah ini subur banget. Cocok buat tanaman sayur atau padi. Yang kedua, tanah aluvial. Dari lumpur atau endapan sungai, biasanya juga subur dan banyak dipakai buat pertanian. Yang ketiga, tanah latirit. Warnanya merah tapi kurang bagus buat tanaman karena gizinya dikit. Yang keempat, tanah gambut. Tanah ini biasanya sisa tumbuhan busuk, asam, dan susah ditanami. Yang kelima, tanah kapur. Dari batu kapur, tanah ini bisa kering dan susah menyerap air. Yang keenam, tanah potsolik. Ada di dataran tinggi, warnanya merah kekuningan dan kurang subur. Yang ketujuh, tanah litosol. Dangkal, berbatu, dan gak bagus buat pertanian. Nah, untuk fungsi dan manfaat tanah itu penting banget buat kehidupan. Fungsinya tempat tumbuhan tanaman, untuk tempat tumbuh tanaman. Yang kedua, tempat hidup cacing dan hewan kecil di tanah. Yang ketiga, menyerap air hujan biar gak banjir. Yang keempat, jadi dasar bangunan. Yang kelima, bisa ngasih bahan tambang atau bahan bangunan. Nih contoh bangunannya guys. Nah, selanjutnya masalah tanaman, tapi tanah juga bisa rusak. Masalah bisa kayak gini nih, erosi, tanah hilang karena dibawa air atau angin. Terus pencemaran dan kotor karena limbah pabrik atau sampah. Tanah jadi nggak subur karena pupuk kimia dipakai terus menerus. Struktur tanah rusak misalnya karena hutan ditebang sembarangan. Nah, untuk upaya pelestarian tanah, nah kita bisa menggunakan tips-tips menanam pohon. Kalau misal hutannya gundul, bikin terasering di tanaman miring biar nggak longsor. Pakai pupuk alami bukan kimia. Ganti tanaman setiap musim. Buang limbah atau sampah di tempatnya dan jangan sembarangan ya guys. Komponen penyusun tanah. Tanah tersusun dari 4 komponen utama. Yang pertama, mineral, yaitu partikel dari pelapukan batuan. Yang kedua, bahan organik seperti sisa tumbuhan dan hewan yang bentuk humus. Yang ketiga, air yang mengisi pori-pori tanah dan dibutuhkan oleh tanaman. Yang keempat, udara yang juga dibutuhkan oleh akar dan mikroorganisme. Kalau setelah satu komponen itu terganggu, tanah bisa jadi tidak subur. Nah, selanjutnya lapisan-lapisan tanah, profil tanah. Tanah punya lapisan-lapisan yang disebut horizon. Ini dia urutannya. Nah, untuk yang pertama, lapisan paling atas banyak bahan organiknya. Ini kan banyak sekali nih guys. Yang kedua, horizon A disebut top soil. Tempat tumbuhnya akar, banyak humus. Selanjutnya horizon B, subsoil, tempat penumpukan mineral yang terbawa dari atas. Nah, horizon C, batuan yang mulai melapuk. Horizon R yang terakhir, batuan induk yang masih keras dan belum melapuk. Nah, sifat fisik tanah sendiri, ada beberapa sifat fisik tanah yang penting kita ketahui. Yang pertama, tekstur tanah. Nih. Nah, perbandingan antara pasir, debu, dan liat. Selanjutnya kita perlu tahu struktur tanah. Bentuk gumpalan itu agak agregat
tanahnya. Terus warna tanah bisa menunjukkan kesuburan. Biasanya tanah yang hitam itu justru lebih subur. Nah, porositas tanah, seberapa banyak ruang di antara partikel untuk air dan udara. Selanjutnya, kedalaman efektif, seberapa dalam akar tanam bisa tumbuh dengan baik.